saya Agus Made akan membawa suasana kita lebih hangat lagi dengan betul sekali ya, ngobrol Susan, ya bersama betul. Bapak Ibu hebat yang sudah ada di depan ini. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti melambaikan tangan, tunjuk tangan, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ya. Baiklah, kita akan awali obrolan kita ini ke Bu Melda Megawati terlebih dahulu ya. Ini yang pertama sudah dituju. Betul. Ceritanya tadi ini Kak Made dan juga Bapak Ibu sekalian, salah satu yang disampaikan oleh Ibu Dirjen adalah pelibatan keluarga untuk pembelajaran numerasi. Nah, Bu Melda kan penulis ya di sini ya. Bisa cerita Bu sebenarnya numerasi keluarga yang dimaksudkan dalam gerakan ini atau dalam pusat kepemimpinan sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, jadi numerasi keluarga yang di sini maksudnya adalah kadang-kadang ada paradigma kan, orang tua menganggap anak yang pintar itu hanya yang pintar matematika. Padahal ya setiap anak itu cerdas, yang kecerdasannya masing-masing. Nah, lalu kenapa kita dan sebenarnya numerasi itu bisa tetap ada di jurusan ini. Dengan contoh yang bisa dilakukan dengan bincang numerasi. Bincang numerasi apa sih? Misalkan kalau misalkan sudah punya adik, misalkan tanya kamu anak keberapa? 1, kedua, ketiga. Atau dengan mengenal waktu, misalkan kamu kalau misalkan jam 7 pagi harus bangun jam berapa sih? Nah, langsung mengenal jam. Kalau yang disampaikan Pak Menteri, mungkin anak sekarang sudah mulai tidak kenal lagi dengan analog dan kita. Nah, mungkin kita juga bisa itu Jam analog ya yang ada 2 tanda panah ya. untuk bisa lihat. Nah, berbagai macam yang bisa kita lakukan di rumah sebenarnya. Tapi itu semua adalah peran serta orang tua tentunya. Nah, Oke, jadi numerasi keluarga di sini adalah bagaimana bapak, ibu atau kakek nenek yang ada di dalam keluarga tersebut bisa mengajak anak-anak untuk lebih dekat ke numerasi melalui kesehariannya ya. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksudkan dengan numerasi keluarga, dan jangan sampai anak cerdas itu yang matematikanya tinggi. Gak cuma itu maksudnya. Iya. Gak cuma itu. Semua cerdas ya. Semua tentu bisa numerasi. Nah ini dari YP MIPA ini bukunya seperti apa ini? Di bawah nggak nih bukunya? Penasaran ya kita sama bukunya ya. Oke, kita di numerasi keluarga itu ada kayak buku numerasi. Jadi di mana di dalam buku numerasi anak itu ada dari berbagai kegiatan sehari sebenarnya. Jadi kayak misalkan ceritanya ini ada cerita tentang Nusa dan Rasi. Nusa dan Rasi. Ya, itu Rasi ini tuh Kak Rasi ini kakaknya Nusa. Nusa ini tuh kadang-kadang anaknya ceroboh, suka lupa mana apa. Nah, Kak Rasi ini hadir cerita perkenalkan Rasi. Oh. Nah, Karena dia kakak ya. Iya. Yang suka kadang-kadang ceroboh gitu ya. misalkan kalau serayonnya nggak ada gitu, ditanya tuh tadi jumlahnya ada berapa, mungkin itu bisa juga kan Dari cerita juga ini ya. Luar biasa. Jadi melalui 2 tokoh kakak adik, di sini ada nilai karakter juga ya, Iya. saling peduli, ya kan? Kalau kakaknya kadang-kadang lupa karena sesuatu, adiknya malah jangan sengaja ngumpetin, ya kan? Malah dibantu. Jadi ada nilai karakter positif melalui kisah Rasi dan Nusa. Oke. Baik, tadi sudah dengan Kakak Melda. Kita coba izin lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ini ada Ibu Leni Finisa. Boleh kita sapa dulu, selamat pagi menjelang siang. Iya. Ya, Ibu Leni Finisa, panggilannya apa nih, Ibu? Ibu Leni. Ibu Leni. Ibu Leni menarik banget ya. Ini dari Sidina Community. Penasaran nih. Mungkin kita boleh kenalan dulu apa sih itu Sidina Community, Bu ya? Baik, Sidina Community adalah komunitas pemberdayaan perempuan
dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri, Mas. Dan untuk membernya sendiri kita lebih mengutamakan perempuan di atas 20 tahun. Jadi untuk member Sidina sendiri itu tidak hanya yang sudah menikah, tapi yang belum menikah boleh bergabung dengan Sidina, tapi dengan catatan di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun. Berarti saya sudah jelas ditolak ya, nggak bisa masuk member ya? Nggak bisa ya? Bukan perempuan. Nggak bisa. Sudah nggak Khususan bisa berarti? Di atas 20 tahun. Oh iya. Oh, kirain masih di bawah 20 tahun Mas Kurang Ustaz. 1 hari. Ya, yang penting perempuan. Yang penting perempuan. Penting perempuan, saya sudah ditolak dari awal nih ya. Ya, Bu Leni izin kita pengen tahu lebih mendalam sih. Karena kan tadi kita bicara tentang ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak harus dengerin nih, ibu-ibu juga banyak banget ya perannya ya. Penting untuk kita tahu lebih dalam lagi mengenai peran ibu dalam operasi di keluarga itu seperti apa sih? Baik, karena kami komunitasnya lebih banyak perempuan dan khususnya ibu, di komunitas sendiri kami menyediakan wadah webinar nih. Kemarin kami baru mengadakan webinar peran orang tua dalam meningkatkan numerasi. Kemudian dari webinar itu kami ada beberapa fasilitator kami yang terjun langsung secara masif di sekolah-sekolah, arisan RT, TBN gitu, melakukan praktik numerasi secara langsung. Setelah ada sosialisasi, tentu kami membuat konten-konten di media sosial Instagram kami sehingga praktik baik yang kami lakukan bisa dilihat oleh masyarakat pada umumnya, menjangkau seluruh Indonesia. Tentu kemudian para fasilitator kami itu kami mengadakan training of trainer untuk menjadikan para fasilitator yang nanti mereka terjun secara volunteering ke sekolah-sekolah, baik dia memberikan pengetahuan kepada ibu maupun ke peserta didik. Menarik sekali ini ya Kak Made ya. Perjuangan dari komunitas Sidina ini ya. Bagaimana fasilitatornya juga perempuan berarti ya? Fasilitatornya perempuan, Mbak, dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Sekarang fasilitator kami ada 200 lebih. Oke. Webinarnya rutin dilakukan. Webinarnya itu kami sebulan itu minimal 2 kali Zoom. Oke, karena rutin mungkin bisa diberitahu, maksudnya informasi mengenai aktivitas atau kegiatan dari komunitas Sidina ini ada di mana mungkin sosial media seperti itu? Bisa melihat berita-berita webinar kami sebenarnya di Instagram sidina.community. Instagramnya sidina.community. Community-nya COMMUNITY. Nah, sebentar saya mau kirim langsung ke saya. Follow. Semua informasi tentang kegiatan Sidina akan secara langsung diinformasikan di IG tersebut. Iya. Ya kan jadi penasaran apa yang dilakukan oleh fasilitator tersebut ketika masuk ke arisan-arisan RT. Ya Betul. Sebenarnya ini masih rahasia, tapi insya Allah kami Masih akan rahasia? ada. Eksklusif ini. Langsung dibuka di sini ya, buka Iya, berarti. tapi karena ini peluncuran gerakan operasi nasional, insya Allah Sidina Community akan melaunchingkan web sebenarnya. Melaunchingkan sementara ini baru media sosial. Iya, media sosial. Oke, kita tunggu nanti untuk peluncuran website resmi dari Sidina. Siapa tahu mengundang kita juga jadi MC. Kelihatannya seperti itu. Katanya Ibu Leni seperti itu. Iya, baik. Lanjut, Kak Susan. Iya, tentu tadi dari Sidina Community bagaimana perempuan ini empowerment ya, berdaya guna dalam pembelajaran numerasi melalui komunitas masyarakat di sekitar maupun juga di keluarga. Jadi kita penasaran, sekarang ini kita melihat banyak sekali kepala sekolah yang perempuan juga ada. Salah satunya tadi Ibu Tri di kepala sekolah di sini dan juga ada Ibu Ida di sini selaku kepala SD Negeri Punjung 2 Majalengka. Bu Ida ini sebagai perempuan, kita lanjut tadi ya. Sebagai perempuan, tantangan apa yang Bu Ida alami untuk mengajarkan numerasi kepada peserta didik di sekolah ini? Terima kasih. Yang pertama saya melihat bagaimana anak-anak itu supaya merasa senang berada di sekolah ini. Merasa senang. Ya. Kemudian saya juga melihat potensi yang ada di sekolah, halaman kami yang luas, kemudian
bagaimana sih supaya anak itu di sekolah itu tidak cepat-cepat inginnya pulang. Karena saya melihat anak-anak sekolah itu, terutama usia sekolah dasar, masih senang bermain. Betul. Jadi saya mengusung konsep permainan, terutama permainan tradisional dan taman numerasi yang kami buat, mengusung tema matematika jadi sahabat. Ini numerasi terasa dekat dan menyenangkan. Numerasi terasa dekat dan jadi tantangan ibu sebagai perempuan tadi adalah bagaimana peserta didik itu betah di sekolah melalui permainan. Jadi arahkan ya permainannya untuk dekat ke numerasi. Ya kenapa tuh Bu? Kira-kira asumsi ibu atau mungkin sudah menjadi pembuktian ya anak-anak itu gak betah di sekolah dulunya kenapa Bu? Karena anak-anak sekarang itu sudah zamannya internet, jadi keingatannya itu di rumah itu ingin cepat-cepat pulang, main HP, main game. Karena mereka di sekolah nggak boleh bawa HP. Iya, itu. Jadi yang pertama di gerbang itu saya ciptakan entrek dulu. Kita mengingat masa kanak-kanak kita dulu, permainan tradisional. Jadi begitu masuk ke gerbang sekolah, anakku sudah tertarik karena entreknya dibuat warna-warni. Di situ ada konsep numerasinya, mengurutkan bilangan. Jadi anak-anak juga udah begitu masuk ke terlihat kegembiraan dan Gembira ya. kegembiraannya, ya. Kamu bisa main eklet? Bisa dong. Jadi Bisa. baru masuk gerbang udah loncat-loncat. Ya, terus iya, jadi mereka masuk udah ada tantangannya ya. Lalu beberapa juga poin-poin yang kami buat itu memanfaatkan koridor sekolah Salsa untuk arena numerasi sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kami juga mempunyai tim yang solid di sekolah, Bapak Ibu gurunya kompak, dan kami membuat tamu numerasi itu Bapak Ibu guru sudah terlibat, tidak melibatkan unsur dari luar. Alhamdulillah kami semua. Jadi kami membuat itu setelah anak-anak pulang, kemudian kami bergerak bersama. Ya, menarik sekali Bu, izin. Selama proses permainan tradisional tadi, apakah selama ini terus didampingi oleh guru atau mungkin sampai saat itu udah mulai bisa mandiri ya anak-anak? Kalau sekarang sudah biasa mandiri, karena ada Biasa beberapa mandiri. permainan yang melibatkan kelompok. Kemudian anak-anak juga suka minta sih Pak, jadi Bu kita lomba Bu, kita tanding melawan kelas 5. Oke, jiwa kompetitif anak-anak jadi muncul gitu ya. ya itu kira-kira berapa lama Bu perubahan fase dari dibimbing sampai ke mereka mandiri? Di SD kan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kelas 6, ya. Fase A sampai ke fase Jadi C. permainannya itu menyesuaikan dengan CP dan ATP di kelas masing-masing. Jadi jika guru pada saat itu mengajarkan matematika tentang konsep bilangan pecahan di halaman sudah ada. Jadi mereka dibawanya keluar, tidak lagi belajar di kelas. Kami memanfaatkan sarana lingkungan sebagai sumber tadi. Dan salah satunya itu taman numerasi yang kami buat. Oke. Dengan tagline matematika jadi sahabat, ini seluruh warga sekolah udah tahu. Sudah tahu. Karena ini sudah berjalan. Oke, berjalan lama sekitar berapa tahun Ibu? Selama saya di sekolah yang baru, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Responnya bagaimana dari anak-anak? Alhamdulillah untuk anak-anak merasa sangat senang. Kadang-kadang sudah pulang ke rumah mereka main lagi ke sekolah. Karena ada beberapa yang ingin tanding di sekolah, terutama bermain sudoku, ada yang 1 blok, ada yang 9 blok gitu. Kemudian respon dari orang tua juga alhamdulillah sangat mendukung, dan kami juga mendapat dukungan dari Pak Kadisdi. Pak Kadisdi juga menganjurkan pada sekolah-sekolah lain untuk adaptasi yang ada di sekolah kami. Iya, Ibu Ida luar biasa ya, dari Majalengka sudah membawa inovasi berupa taman numerasi di sekolahnya. Nah, tadi Bu Ida menyebut Kadisdiknya mendukung ya. Alhamdulillah. Di sebelah saya ini kan Pak Camat ini, Pak Made. Iya, iya. Coba Pak Made ini. Iya. Bagaimana ini? Iya, tadi sudah ibu-ibu semua, sekarang bapak-bapak jangan kalah juga. Siapa mendukung suara bapak-bapak juga ya. Baik, selanjutnya kita akan berbincang lebih dalam dengan Bapak Camat dan Cikalong Wetan. Gitu, selamat siang Bapak Dadang Suparda. Selamat siang Bapak. Ya, menarik sekali Pak, kalau kita melihat gerakan numerasi nasional ini kan melibatkan banyak sekali pihak gitu ya, partisipasi semesta. Jadi kita pengen melihat sejauh apa peran dari Bapak selaku camat dalam program gerakan numerasi nasional ini. Ya, terima kasih. Jadi
kami hanya akan mendukung gerakan numerasi kaitan dengan kesemestaan. Jadi nanti tidak di satuan pendidikan saja, tapi di kecamatan, di desa juga kita laksanakan. Tapi tentunya kecamatan, saya sebagai camat hanya tematik saja, karena yang menjalankan itu Ibu Ketua PPKK. Ibu Ketua PKK mana nih? Ketua PKK Cikalongwetan. Jadi saya ajak beliau dengan Pokja 2-nya untuk mengajak satu membuat role model taman numerasi di kecamatan. Kedua juga bagaimana desa bisa mengadopsi itu yang di kecamatan untuk dibuat taman numerasi di desa-desa. Karena di sana itu di desa di kecamatan banyak space kosong yang sebenarnya tidak termanfaatkan. Terus yang seterusnya juga di kecamatan itu banyak masyarakat yang masuk ke kecamatan untuk mendapat pelayanan yang namanya pelayanan paten, pelayanan terpadu administrasi dari kecamatan, itu untuk pembuatan KTP atau keluarga dan berbagai administrasi lainnya, sehingga mereka biasanya banyak bawa anak. Nah, anaknya nanti suruh kayak ke taman itu. Oke, jadi ada yang menjaga ya di taman numerasinya ya. Ada ya? Siapkan. Iya, ibu-ibunya tepuk tangan ini kayaknya terlibat dalam proyek ini, tepuk tangan ibu ya. Hebat sekali ibu-ibu PKK Cikalongwetan. Betul. Kak Adi kayaknya kepengen berkunjung juga ya, karena ibu-ibunya kreatif dan juga energik ini semua ya. Energik untuk menemani anak-anak di Cikalong, khusus Cikalongwetan aja yang bermain. Untuk yang di Cikalong saja kita karena saat kapasitas di kecamatan Cikalong, tapi di Cikalongwetan ada 13 desa, kita sedang berproses untuk terus membangun taman numerasi di tiap desa. Di setiap desa juga ada taman numerasi. Nanti juga mungkin di Posyandu, karena tiap RW ada Posyandu, digerakkan juga karena Posyandu sudah ke-6 tatanan standar pelayanan minimal. Jadi banyak anak yang datang ke sana diobati atau diperiksa. Ini juga potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong kemampuan numerasi anak-anak. Oh iya, ingat Posyandu, ingat timbangan pakai sarung. Iya kan? Itu numerasi ya Pak ya? Itu sama halnya dengan jungkat-jungkit, kalau boleh kita ibaratkan ya, mengenalkan konsep timbangan atau mengukur berat badan gitu. Wah, menarik sekali ya. Di sini bawa berapa Pak ibu PKK? Saya tidak bawa PKK, hanya ini Ibu Ketua TPPKK Kecamatan. Oh, hanya Ibu Ketua PKK-nya saja. Yang mana Ibu Ketua yang mana? Mana coba berdiri Bu? Oh ya. Oh, oke. Berdiri. Nah, ini dia Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Ketua juga mungkin? Gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Ibu Ketua mungkin? Ibu gimana? Semangat, masih semangat ya Bu ya? Ya, di dalam pembangunan taman numerasi yang awalnya di kantor kecamatan dekat pos apa tadi Pak? Pos untuk pelayanan publik tadi ya? Di Paten. Di Paten, di dekat Paten tadi, itu siapa saja yang dilibatkan untuk membangun atau mungkin konsep-konsep apa namanya alat-alat yang disediakan itu ada pertimbangan seperti apa? Yang dilibatkan di sana tentunya beliau yang jadi motornya, karena dia yang mengajak Pokja 2 yang punya tugas pokok untuk pendidikan. Jadi Pokja 2 TPPKK, terus juga kami mengajak Karang Taruna di kecamatan. Karang Taruna juga dilibatkan. Juga karyawan yang bekerja, terus teman-teman juga ada kemarin itu ada teman-teman KKN. Menjelang Agustus ada yang KKN dimanfaatkan juga untuk membuat gambar tentang angka dan gambar dan lain juga kader Posyandu yang digerakkan juga gitu. Luar biasa. Butuh waktu berapa lama Pak membangunnya? 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Keren ya. Iya. Ini nyaris mengalahkan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ya. Kalau tadi kan Ibu Ida menceritakan membangunnya setelah anak-anak pulang sekolah, Bapak Ibu guru rame-rame ya Bu ya, gotong royong bikin taman numerasi. Ternyata di Cikalongwetan beda lagi. Yang kerja dikerjakan pagi-pagi karena kan ada KKN, bahkan ada yang kerja malam juga. Ada kerja malam juga. Anak-anak KKN katanya besoknya harus menilai anak-anak yang 17 Agustus
mau dikerjakan malam-malam silakan, ada yang salah malam juga. Enak kan Bandung Bondowoso itu. Baik, menarik Gotong sekali. royongnya luar biasa ya. Dan berikutnya ini nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh Iya. ya langsung tunjuk jari mau ditujukan kepada siapa. Yang berikutnya itu sekarang di sebelahnya Kak Made, Bapak Dr. Sugiman ini ya. Iya. Selamat pagi Pak Sugiman. Jauh-jauh dari Semarang ya Pak ya? Ya, terima kasih. Dari Gunung Pati, bukan? Dari UNES Semarang Gunung Unes Pati. Semarang itu di Gunung Pati. Iya. Iya. Sudah berapa hari Pak Sugiman? Di Di Jakarta ini berapa sejak hari? kemarin. Sejak kemarin. Berarti belum kangen soto Semarang ya Pak ya? Tahu gimbal juga belum kangen. Ya karena ini nanti menyangkut ke numerasi juga. Kenapa saya bilang soto ayam, tahu gimbal? Karena itu makanan khas di Semarang yang inklusi juga ya Pak ya? Ya, Inklusi. semua harus bisa menghitung gitu kan. Iya betul. Nah Pak Sugiman ini pakarnya matematika khususnya untuk anak-anak disabilitas. Betul ya Pak ya? Ya, Informan saya benar ya? banyak penelitian kami yang kami kembangkan untuk matematika disabilitas. Izinkan saya untuk memperkenalkan, saya Sugiman, saya dosen matematika di Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Ya. Yang kedua tentu saja pada kesempatan siang hari ini izinkan saya mengapresiasi programnya Pak Menteri terkait dengan hari ini peluncuran gerakan numerasi nasional. Ini saya kira satu program yang patut kita apresiasi dan kita patut untuk mensukseskan. Karena yang namanya numerasi itu tidak hanya sekedar menghitung, tetapi bagaimana anak itu harus paham dan bisa menerapkan dalam kehidupannya, sehingga matematika itu yang harus bermakna dalam hidupnya. Gitu. Matematika harus bermakna Ya, dalam hidupnya. ya. Kemudian terkait dengan inklusivitas, ini artinya bahwa numerasi itu harus berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk anak-anak yang reguler saja, tetapi juga terkait dengan anak-anak disabilitas. Itu harus juga diberi kesempatan akses untuk mendapatkan layanan numerasi yang baik, sehingga dia akan mendapatkan pendidikan yang setara sama dengan anak-anak. Betul sekali, betul sekali. Pak Sugiman, ini saya pernah baca jurnal begitu ya, yang mengatakan ada kendala untuk mengajarkan numerasi kepada anak-anak dengan hambatan-hambatan tertentu, bisa hambatan pendengaran, hambatan kecerdasan intelektual dan sebagainya. Sehingga karena mereka mengalami kesulitan, Ya. kesulitan yang dialami guru maupun peserta didik itu sendiri, Ya. maka Bapak ini sebagai dosen matematika di Fakultas MIPA, langkah-langkah seperti apa ini agar guru-gurunya, guru-guru SLB itu bisa meningkat kompetensinya untuk mengajarkan numerasi kepada Baik, peserta. baik. Terima kasih. Jadi beberapa tahun memang kami meneliti terkait dengan mengembangkan, saya beri nama TAM, teknologi asistif matematis bagi anak disabilitas. Nah, TAM atau teknologi asistif matematis itu harapan kami adalah membantu anak-anak disabilitas yang mestinya anak-anak disabilitas itu mutlak perlu alat peraga matematika. Tapi faktanya di sekolah SLB itu tidak punya alat peraga. Kalaupun ada alat peraga matematika, yang di sekolah itu adalah alat peraga matematika sekolah anak reguler yang dipakai untuk anak disabilitas. Ya. Oleh karena itu, di dalam kami mengembangkan teknologi asistif matematis itu, saya sekurang-kurangnya memenuhi 5 prinsip. Nah, Apa saja Pak? ya, yang kami sebut MAMA.
Mama. Iya mama. Mama. Mama agamanya, ya mama. Ya 5 prinsip itu tadi. M pertama. M yang pertama itu mudah. Mudah. Alat peraga itu harus mampu memberikan kemudahan dalam belajar matematika bagi anak disabilitas. Jangan malah membingungkan ya. Iya. Jadi M-nya mudah. Ya, yang kedua aman. Apalagi anak disabilitas, maka alat peraga itu harus aman. Maka Bapak Ibu nanti bisa mersani di stand kami yang ada di sana. M yang ketiga adalah menyenangkan, Menyenangkan. menggembirakan. Ini sejalan dengan apa yang tema di dalam numerasi hari ini. Kemudian A, awet. Awet, ya benar sekali Pak, itu kendala Pak. Kemudian yang terakhir K itu khusus. Khusus. Oleh karena itu alat peraga yang kami kembangkan khusus. Maksudnya kalau di situ maka di dalam tunduknya, di dalam alat peraga itu kami tambahkan kekhususan. Tas netra adalah braille. Begitu. Hingga di situ adalah braille. Nah, kemudian terkait dengan anak disabilitas rungu yang hambatan pendengaran, maka di dalam petunjuk tabnya tadi berbasis video, maka di dalam video kami itu ada gambar hidupnya, ada suaranya, kemudian dilengkapi dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat dan juga teks mungkin ya Pak ya. Maka tam yang kami kembangkan namanya multiguna. Mungkin. Anak tunanetra maka dia akan tinggal suara. Bagi yang disabilitas rungu, maka di samping melihat gambar, dia akan memperhatikan bahasa isyaratnya. Sedangkan anak disabilitas lainnya di situ ya warna-warni karena supaya menarik, terserah pada mereka mana yang dia sukai. Ini saya kira Mbak yang bisa terkait dengan TAM. Kami sudah mengembangkan alat peraga matematika disabilitas itu kalau 60 jenis alat itu lebih. Sementara ini ya masih sebagai hasil produk kampus yang belum bisa kami distribusikan kepada sekolah-sekolah karena memang kita perlu untuk bisa memproduksi itu supaya bisa digunakan oleh semua anak disabilitas. Jadi begitu. 60 produk tadi itu sudah diuji coba, sudah dievaluasi, begitu ya. Sudah. Tinggal mendiseminasikan ke seluas-luasnya sebanyak-banyaknya mitra. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa kami di UNES itu memang tidak punya prodi PLB. Tetapi saya tahu bahwa mahasiswa pendidikan matematika di UNES itu banyak yang punya kepedulian tinggi terhadap disabilitas. Maka saya himpun melalui ekstrakurikulum training. Sifatnya di luar kuliah, peminatan siapa yang ingin belajar pendidikan khusus. Nah, kami latih. Kemudian setelah kita latih, kita bawa ke orientasi sekolah ke SLB. Kemudian saya tuntut untuk membuat alat peraga kami. Kalau tadi saya bilang 60, mungkin sekarang sudah 100 prototip yang bisa kami kembangkan. Gitu. Biasa, kita berikan aplaus ya untuk perjuangan dari Pak Sugiman. Saya tambahkan di matematika UNES itu kami kemudian karena tadi minatnya banyak, kami mengusulkan kepada jurusan ada mata kuliah pendidikan matematika induktif. Oleh karena itu mahasiswa UNES lulus dari lulusan pendidikan matematika UNES itu tidak hanya pintar di matematika, dia sudah paham mengerti kalau nanti dihadapkan pada anak-anak disabilitas. Sejatinya sekolah kita sekarang ini adalah sekolah inklusif. Begitu. Luar biasa ya. Jadi semoga perjuangannya Pak Sugiman dan juga Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika di UNES bisa berhasil untuk menjadikan matematika ini dan juga guru-guru mudah dan menggembirakan bagi anak disabilitas. Oke, luar biasa sekali ya, menarik sekali Kak Susan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugiman ya, mengenai kesetaraan gitu ya Pak ya, bagi anak didik yang reguler maupun disabilitas mengenai akses pembelajaran terutama di bidang numerasi juga ya. Dan tadi ada
Prinsip dalam olahraga tadi apa? Mama. Mama, mudah, Mudah, aman, menyenangkan, awet dan khusus. Apa? Saya dapat souvenir langsung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang ke-6, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ya nanti langsung angkat tangannya. Akan ada souvenir menarik nanti dari teman-teman panitia. Ada? Gitu ya, sedang disiapkan oleh teman-teman panitia ya. Narasumber kita yang ke-6 ada Kakak Angga Yuda Pratama ya. Yang beliau ini adalah seorang guru matematika dan tentunya juga sebagai konten kreator. Saya follower beliau juga nih. Iya, dari zaman Facebook mungkin. Baik, boleh kita kenalan dulu dengan Bapak Angga Yuda Pratama, oke silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Yuda Pratama. Saya guru matematika di SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Kelapa Gading, Surabaya. Baik, menarik sekali ya Pak Angga ya. Kita pengen tahu lebih dalam sih gimana sih Pak Angga bisa mengatur waktu sebagai guru, tapi bisa juga menghasilkan konten-konten yang tentunya menarik ya bagi. Ya, silakan. Oke, latar belakang dulu ya. Jadi kenapa saya membuat konten edukatif matematika? Itu diawali dari keresahan sebenarnya, kekhawatiran banyaknya stigma-stigma yang beredar, banyaknya mitos-mitos yang beredar di sekitar kita mengatakan bahwa matematika itu ilmu yang sulit dipelajari, banyak rumus, belum lagi gurunya killer. Nah, kami tergerak, khususnya saya, untuk membuat konten matematika dengan tujuan untuk memasyarakatkan matematika dengan cara mengemas matematika itu menjadi konten yang bisa menarik bagi anak-anak khususnya Gen Z, di mana konten itu kami kemas dengan membuat matematika lebih aplikatif. Saya pernah membuat konten yang judulnya agak menggelitik sebenarnya. Banyak orang yang terkena diabetes gara-gara nggak bisa matematika, itu pernah saya bikin konten seperti itu. Terkena diabetes gara-gara Nggak bisa matematika. jadi menarik ya. Dari hook awalnya sudah menarik banget nih. Nah, kenapa saya beri judul? Nah, tentunya di media sosial kita tahu ya bahwa ketika judul itu mengandung hook, maka tentu orang-orang akan mau membacanya, akan mau mengkonsumsinya. Nah, saya beri konten dengan judul seperti itu dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa matematika itu sesederhana ketika kita membeli makanan atau minuman kemasan. Sering kita lihat makanan atau minuman kemasan di luar sana kelihatannya seakan-akan kandungan gulanya rendah gitu ya, 19 gram misalnya, walaupun itu sebenarnya cukup tinggi ya, karena standar WHO kan maksimal 25 per hari. Nah, di bungkus kemasan itu tertulis 19 gram, artinya orang yang membaca akan melihat, oh ini kandungan gulanya masih bisa ditoleransi, saya boleh mengkonsumsinya. Padahal tertulis di kemasan itu untuk 3 kali sajian. Nah, sesederhana itu. Tapi ketika kita tidak paham numerasi, kemudian anak-anak kita tidak aware tentang itu, ya mereka akan menganggap bahwa oh ini masih aman, dan itu strategi yang dilakukan oleh para produsen makanan minuman gitu. Jadi dimulai dari banyak yang diabetes karena nggak bisa matematika ya. Betul, saya awal dengan itu. Lalu ada lagi nih konten berikutnya yang juga rame, yaitu ketika kita olahraga wajib menggunakan matematika. Seperti apa itu? Kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan, khususnya ibu-ibu, mohon maaf, kalau sudah ngepel, cuci piring, Udah olahraga. itu udah olahraga. Padahal syarat ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari segi olahraga adalah detak jantung harus berada dalam training zone, dan itu ada hitungannya secara matematis. Anak-anak wajib tahu itu gitu, bahwa memang matematika itu dipakai di segala aspek kehidupan kita, bukan hanya di mata pelajaran matematika kalau di sekolah, tapi juga di bidang olahraga, di bidang agama, seni dan sebagainya. Keren banget ya. Jadi di sini Kak Angga jadi atom gitu. Karena konten kreatif. Ya Pak Angga di sini mendekatkan matematika ke olahraga. Betul. Dan juga benar tadi ya makanan sehat ya. Karena nanti juga jadi concernnya ibu-ibu ini. Betul. Untuk menghitung dan juga literasinya di situ juga ada kan, Iya. baca kandungan gizi yang ada di bungkus. Betul. Lalu tantangannya apa selama ini yang sudah dialami oleh Pak Angga Wah, pasti. dalam mengajarkan numerasi dan juga memproduksi konten-konten tentang numerasi?
Oke, yang pertama tentu tantangan tentang waktu ya, pembagian waktu. Karena saya juga guru, kemudian saya harus bisa manajemen waktu untuk membuat konten. Tentunya harus dilakukan di luar ketika saya mengajar. Itu yang pertama. Saya rasa tantangan yang pertama tidak terlalu berat, selama kita bisa manajemen waktu. Tantangan yang kedua adalah mental. Karena walaupun saya konten kreator edukasi, bukan berarti tidak punya haters atau komentar-komentar negatif gitu ya. Banyak ya haters. Banyak. Di TikTok saya pernah waktu itu ketika saya membuat konten, ketika viewsnya itu menyentuh angka jutaan dan komennya sudah sangat banyak, itu banyak yang menghujat karena dianggap apa yang saya bagikan itu kurang tepat. Itu sebenarnya miris bagi kita semuanya, bagian numerasi. Kenapa? Artinya kesalahan itu sudah dianggap hal yang wajar. Karena saya pernah membuat konten simple sebenarnya, negatif 3 kuadrat tanpa kurung ya, negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9. Nah, banyak yang menganggap negatif 3 kuadrat itu sama dengan 9 karena mungkin ketika pembelajaran kurang mendengarkan atau seperti apa, mereka berkesimpulan bilangan negatif kalau di kuadratkan otomatis positif. Ketika saya membuat konten itu, dan saya sering membuat konten seperti itu, banyak yang menghujat, guru sesat, cara salah, gak pernah sekolah dan sebagainya. Padahal niatnya ingin meluruskan, tapi syukur masih banyak juga yang merasa bahwa konten itu bermanfaat dan banyak yang membagikan ulang. Ya, menghadapi haters semacam itu. Tadi yang kedua kan mental. Ada yang ketiga nggak? Nggak terlalu sih. Jadi Nggak terlalu. mayoritas 2 hal itu. Dua itu aja, Dua hal waktu itu dan aja. mental ya. Betul. Nah, biar gak terganggu karena kita juga mengusung kesehatan mental ini kan. Bagaimana cara Pak Angga menjaga kesehatan mentalnya? Karena kalau nanti habis baca komen-komen para haters itu, ngaruh nggak sih waktu ngajar di kelas? Oke, kalau ngaruh ketika mengajar enggak, tapi ketika awal-awal dulu membaca otomatis langsung emosi gitu ya. Saya sudah niat baik, kenapa harus tanggapannya seperti ini, melangsa gitu kan. Tapi saya kembalikan lagi ke tujuan awal bahwa saya ingin memasyarakatkan matematika. Semua aspek, semua orang dari jenjang anak-anak usia dini sampai orang dewasa mengkonsumsi konten saya. Jadi tujuannya adalah ayo matematika ini ilmu yang menyenangkan, ilmu yang bermanfaat, dan benar-benar kita semuanya bisa menyukai matematika. Tujuannya itu aja. Jadi saya nggak peduli itu dianggap mengganggu, itu dianggap sesat dan sebagainya. Yang penting tujuan awal adalah ingin memasyarakatkan matematika. Masyarakat matematika, tujuan yang mulia dan tujuan yang mulia. Keren sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita di depan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, para pengunjung pameran dan juga oke, sudah ada di depan pertanyaan. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebelum mungkin nanti ada closing statement ya dari masing-masing narasumber kita ya. Iya, bisa disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa ya Bapak? Ya, baik, perkenalkan nama saya Rindi. Bapak Indi. Rindi ya, Bapak Rindi. Saya dari SD Negeri 104. Saya ingin bertanya kepada Pak Angga ya, Pak Angga. Pak siapa? Pak Angga. Iya, iya. Betul kan Pak Angga juga guru ya, guru satu sekolah gitu. Yang saya tanyakan dari jumlah siswa yang banyak, pasti kan cara nangkapnya berbeda-beda ya. Gitu, mungkin 10 yang mengerti atau 5 yang mungkin lambat untuk mengerti yang sampai ke Pak Angga gitu. Nah itu bagaimana cara Pak Angga untuk bisa menangani hal tersebut seperti itu? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Iya. Langsung Langsung jawab. dijawab atau kita buka lagi? Oh boleh, terserah. Kita buka lagi ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Indi dari SD Mulia Selatan 01 ya. Oh 04 juga di sini. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, mumpung ini pakar-pakarnya hadir semua, ada yang mau bertanya kepada Ibu, iya, silakan Ibu bisa maju ke depan karena mikrofonnya. Ya. Nama dari mana? Perkenalkan Bu, saya Susianti Pak. Ibu Susanti? Susianti. Susianti. Dari Padang, SD 02 Cupat Tengah. Dari Padang, jauh-jauh dari Padang juga. Pertanyaannya? Saya mau tanya jika
inklusi. Jadi memang ada anak-anak yang terbatas begitu. Kemudian memang alat peraga yang digunakan itu alat peraga yang biasa digunakan di dalam. Jadi kayaknya kurang efektif begitu Pak. Kurang efektif bagi anak itu untuk menggunakan pembelajaran matematika. Jadi kira-kira adakah Bapak saran atau bagaimana membuat alat peraga yang sekiranya bisa saya bikin sebagai seorang guru untuk membantu anak dalam proses. Oke, hanya itu saja Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Baik, dua pertanyaan akan kita respon dari Bapak Ibu dan juga Ibu Susianti. Kesempatan ke pertama Pak Angga untuk memberikan jawaban. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak, bagus sekali. Jadi memang kebetulan di sekolah saya, Pak, itu untuk jumlah peserta didiknya di setiap kelas memang tidak terlalu banyak, ada 25 siswa. Nah, dari 25 siswa itu apa yang terjadi ketika ada anak yang memang ketika dijelaskan langsung paham dengan anak-anak yang bisa dikatakan perlu proses dulu. Kami bisa melakukan diferensiasi untuk pembelajaran matematikanya. Namun selain itu di sekolah kami itu ada beberapa program Pak untuk menguatkan pembelajaran matematika khususnya dan juga untuk mapel-mapel yang lain. Yang pertama ada program kelas peminatan. Ini dalam tanda kutip sebenarnya untuk pengayaan. Jadi anak-anak yang tingkat kemampuannya di atas rata-rata itu masuknya ke kelas peminatan. Bahasanya kelas peminatan. Kemudian yang kedua ada bina potensi. Nah, itu untuk anak-anak yang memang masih perlu intervensi khusus di pembelajaran tersebut. Jadi setiap Jumat setelah duhur, ya, setelah istirahat siang, itu ada kelas-kelas peminatan dan juga kelas bina potensi tersebut. Jadi anak-anak yang perlu pengayaan itu masuknya di kelas peminatan, untuk anak-anak yang perlu intervensi khusus masuknya di kelas bina potensi. Jadi itu yang memudahkan kami. Untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum memiliki program seperti itu bisa dilakukan pendekatan secara individual Pak, di luar pembelajaran kelas gitu. Namun yang paling efisien sebenarnya adalah diferensiasi. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan kemampuan awal mereka. Terima kasih. Oke, jadi ada asesmen dulu ya, biar mengetahui tingkat kesiapan anak-anak tersebut dan nantinya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah jelas Bapak? Sudah jelas. Baik, kita beranjak ke Pak Dr. Sudiman ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Susianti. Terima kasih Bu Susianti dari Padang. Ya, sudah lihat di pameran yang di UNES Bu? Sudah lihat? Ibu sudah berkunjung ke Burung UNES? Ya, nanti bisa lihat di sana. Jadi memang dengan yang kami kembangkan teknologi asistif matematis yang tadi multiguna, karena petunjuknya berbasis video tadi, memang itu bisa digunakan untuk kelas inklusi. Artinya yaitu pembelajaran anak-anak disabilitas yang bersama dengan anak-anak reguler, begitu ya Bu. Sehingga misalnya ada petunjuknya itu dalam ditayangkan melalui laptop, kemudian ditayang dalam LCD, walaupun itu ada suara penjelasan penggunaan itu, tetapi sebenarnya suara penggunaan yang tadinya itu sudah direkam diterjemahkan dengan bahasa isyarat, sehingga kalaupun itu diputar di kelas yang jumlahnya mungkin satu kelas 28 untuk SD, 32 untuk SMP, di situ ada anak disabilitas katakanlah tuna rungu, sehingga sama sekali tidak mengganggu yang normal, karena yang normal bisa menggunakan melihat video dan penjelasan langsung guru, sementara anak yang tunarungu tadi bisa melihat video kemudian bisa sambil melihat bahasa isyarat. Ini yang kami kembangkan seperti itu. Kalau di situ anak tunanetra berarti dia kan nggak lihat, maka dia tidak bisa melihat videonya itu, tetapi suara yang di video itulah yang bisa dia gunakan sebagai petunjuk. Maka disitulah yang kami sebut memang media TAM itu memang bisa kita gunakan di layanan kelas inklusi. Pernah kami lakukan saat pandemi kemarin, Bapak Ibu semuanya, bahwa kebetulan di kami ada mahasiswa tunarungu, disabilitas rungu. Kemudian
bagaimana kita melayani kan nggak mungkin satu mahasiswa untuk satu dosen kan nggak mungkin, maka disitulah kita siapkan bahan ajarnya berbasis seperti itulah yang menginspirasi saatnya pandemi kemarin sampai hari ini, kemudian itu kami jadikan sebagai model yang terus kami kembangkan. Saya kira gitu. Dan terkait dengan pesan tadi ya Bu ya, nah, ini memang saya tadi sudah matur Pak Menteri, matur Pak Direktur, kami itu punya alat banyak yang siap didistribusikan kepada sekolah-sekolah SLB di Indonesia, tetapi perlu diproduksi. Sementara kami kan itu kan macam prototip, ya itulah kami perlu mitra. Barangkali ada yang perusahaan yang memproduksi kemudian itu digunakan bagi anak disabilitas se-Indonesia. Bagi saya itu suatu kebanggaan dan kebahagiaan saya gitu. Jadi kami sudah menyiapkan begitu Bu. Tapi kalau mau pesen 1, 2 mungkin dari mahasiswa kami juga bisa. Tapi kalau kemudian banyak kan kami tidak mungkin gitu. Begitu Bu Santi, terima kasih. Ya, jadi Ibu silahkan nanti segera berkunjung ke booth-nya ya Bu ya. Siapa tahu ada yang alat peraga atau media pembelajaran yang menginspirasi untuk sekolah Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada penanya lagi mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang ada di sini. Untuk ibu-ibu boleh bertanya ke Ibu Sidina Community terkait dengan program-programnya mungkin ya. Atau kami pancing dulu kali ya, biar terpatik untuk bertanya. Ya, jadi Sidina Community tadi dalam waktu dekat ya akan merilis website tentang komunitas pemberdayaan perempuan khususnya di bidang pengembangan diri dan pendidikan. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu ya, banyak sekali jurnal yang mengatakan bahwa kalau ada anak pintar itu biasanya gennya nurun dari ibunya. Ini dari Sidina Community udah pernah belum melakukan penelitian semacam itu, atau mungkin wawancara dengan anggota-anggotanya ini loh, ada penelitian seperti ini, bagaimana dengan yang di Indonesia? Beneran gak sih ibu-ibu Indonesia yang cerdas ini bisa menurunkan generasi yang cerdas juga? Baik, mungkin kalau untuk tesnya belum ya Bu ya, tapi mungkin ini pengalaman anak saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah anak saya sendiri memang di demokrasinya itu dibilang baik gitu kan, karena usianya PAUD dan kelas 4 sering terjadi bincang numerasi di rumah. Kemarin baru banget anak saya PAUD, "Mah, kenapa sih 1 tambah 1 kok 2 bukan 5?" gitu. Secara tidak langsung terjadilah bincang numerasi yang harus tunjukkan benda konkret nih. Nah, ini benda ada kamu kartu Lego. Kemudian ada lagi nih Lego 1. Jumlah Legonya berapa? 2 mah. Berarti 1 tambah 1 2 ya, bukan 5. Karena saya yakin kalau kita sebagai orang tua, khususnya ibu, asal menjawab ketika anak usia PAUD, pokoknya 1 tambah 1 ya jadi 2 lah deh, pokoknya dari situ. Nah itu nanti kalau saya jawab itu, nanti logika berpikir anak saya terutama akan mentok di situ gitu. Makanya perlu ada pemancingan atau bukti-bukti konkret numerasi yang bisa diaplikasikan sehari-hari. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kelas anak saya yang berumur kelas 4, pengalamannya adalah dalam berbelanja Mbak, Bapak Ibu semua dalam berbelanja. Kebetulan anak saya laki-laki, saya hobi masak tapi tidak hobi berbelanja gitu kan. Jadi saya meminta tolong, "Nak, kamu belanja ya." Udah saya buat tuh list-listnya gitu kan. Ini uangnya. Setelah dia selesai belanja, terjadilah tuh bincang numerasi kembali gitu kan. "Mah, tadi harga ayamnya 1 ekor 50.000, cabenya 1/4 10.000 gitu kan. Jadi kembalinya segini mah gitu kan. Jadi secara tidak langsung menimbulkan bincang numerasi yang meningkatkan, oh iya ya, uang yang dikasih mama segini, uangnya si saya segini, berarti
habisnya segini, habisnya 60.000, kembalinya 40.000 ya. Secara nggak langsung memang numerasi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Dari ya belajar, memasak ataupun bermain nih. Gitu. Jadi disitulah peran ibu-ibu Iya, untuk peran ibu-ibu. mencetak generasi yang cerdas Ya betul. melalui daftar belanjaan. Salah satunya. Salah satu ya betul. Karena tidak usah pusing tuh Mbak memikirkan aktivitas-aktivitas yang susah. Sebenarnya aktivitas ibu-ibu sehari-hari itu udah banyak banget numerasi di dalamnya. Betul sekali ya, setuju ya ibu-ibu ya. Aktivitas ibu-ibu itu banyak sekali dengan numerasi. Ya, dan berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Camat, kemudian Ibu Melda ya, closing statement. Saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas kesempatan Kecamatan Cikalong Kota distimulasi untuk buat taman operasi untuk menggunakan operasi di berbagai elemen masyarakat termasuk di pemerintahan desa di Cikalong Kota. Luar biasa. Berikutnya Ibu Melda Megawati. Keluarga adalah fondasi utama kita dalam pendidikan. Jadi awalilah bincang numerasi lewat keluarga sehingga bangsa akan menjadi mahir numerasi. Luar biasa. Awali dengan bincang numerasi. Berikutnya Ibu. Ya, baik, kami Sidina Community siap mensupport gerakan numerasi nasional karena kami percaya mahir numerasi majukan negeri. Keren sekali. Selanjutnya Ibu Ida, kamu silakan. Dari kami dari Kementerian Modul 2, matematika jadi sahabat, numerasi terasa semakin dekat. Luar biasa, matematika jadi sahabat, numerasi terasa semakin dekat. Keren sekali dari Bu Ida. Silakan Kak Angga. Oke, kalau dari saya, mari masyarakat matematika melalui media sosial karena kita tidak bisa menghapus konten-konten negatif, kita bisa menekan eksistensinya dengan memperbanyak konten-konten positif dan edukatif. Oh, luar biasa ya, memperbanyak konten-konten positif dan edukatif. Silakan Pak Sugiman. Baik, kalau boleh diizinkan, saya akan memberikan bukti, tidak hanya janji. Artinya saya akan mempraktekkan salah satu alat peraga yang kami bawa. Apakah tadi kan memenuhi 5 prinsip bahwa mudah, aman, kemudian menyenangkan, kemudian awet, dan khusus. Nah, ini kalau boleh saya mempraktekkan. Jadi begini, kami punya yang namanya beberapa yang sudah kami paten. Itu saya beri nama Abanetra Pecahan. Abanetra pecahan. Abanetra itu singkatan abakus bagi tunanetra untuk operasi pecahan. Jadi yang namanya anak tunanetra kan selama ini nggak pernah yang menamakan penyebut untuk coret-coret gitu. Betul. Setengah tambah sepertiga. Nah, Iya, ini dia Abanetra. Bagus. Natsma ini tim kami bisa dipraktekkan Mbak Natsma. Mbak mempraktekkan, Pak Sugiman memberikan instruksi. Iya. Boleh, saya boleh ke. Jadi begini, saya bisa mempraktekkan. Ini saya beri nama Abanetra pecahan, abakus untuk tunanetra, untuk operasi pecahan. Misalnya tadi Mbak Susan ya, pecahan berapa Mbak Susan sebut? 2/4 Pak. 2/4 ditambah 2/4 tambah 3/5. Oke, 2/4 dan ditambah 3/5. Betulkah itu mudah gitu? Bagaimana tunanetra itu susah kan? Kita sepakat yang 2/4 itu pecahan pertama di kiri, pecahan kedua di kanan. 2/4, penyebutnya berapa? 4. Maka saya pindahkan 4 manik-manik di 4 kawat. Ditambah 3/5, saya pindahkan 5 manik-manik di 5 kawat. Cara kerjanya sederhana, ini Penyebut bermain dulu ya, penyebut dulu. ya, ini 4, ini 5, harus sama kanan maupun kiri. Maka yang kiri kan 4, maka harus saya tambah 1. Ini kan main-main saja. Ini 5, ini 5. Belum berhenti, karena kawat pertama isinya 2, kawat kedua kan 1, maka harus saya buat syarat yang kedua, semua kawat di salah satu sisi harus sama.
Nah ini sekarang menjadi 8, ini 5, maka yang 5 harus saya samakan menjadi 8. Karena ini yang 3 kawat isinya 2, maka ini harus saya samakan begini. Sekarang menjadi 15. Tuh. Nah sementara ini mohon maaf, 10. Sementara ini 8, maka harus saya tambah. Nah ini kan isinya 3, isinya maka harus saya tambah 2. Maka sekarang isinya berapa ini? 3 kali 4, 12, sementara ini isinya 10. 10, maka harus saya tambah. Hanya main-main saja. Sementara isinya 3 dan 2, maka yang 2 saya samakan. Ini awalnya main-main, tetapi nanti akhirnya menjadi belajar matematik. Yang kanan berarti 15, yang kiri 12, maka harus saya tambah 3. Sekarang 15 dan 15, 12 dan berapa ini? 15 sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 15, tapi isinya ini kan harus saya tambah jadi 16, yang kiri 15, maka harus saya tambah 15 terus sampai ini sama menjadi, jumlahnya. ya, maka ini menjadi 20, maka ini harus menjadi 20. Maka sekarang anak ini kan sudah jumlahnya 20. Ya, sudah sama nih. Yang luas-luas ini isinya 4, 5. Berhenti, ini penyebut baru. Anak tunanetra yang nggak pernah cerai-cerai, maka dia akan merasa. Berapa penyebutnya? 20. Sekarang tinggal pembilangnya. Berapa tadi? 2 dan 3. 2, berarti kita bekerja di 2 kawan. Maka 10 dan 3 berarti ada 12, 10 tambah 12 per 20. Itu hasil pecahannya. Cepat sekali tepuk tangan untuk Mas Luar biasa sekali, jauh jadi lebih mudah ya. Betul. Aman, kemudian menggembirakan kalau bermain-main, Ya. kemudian bicara khusus. Dan tidak hanya untuk tunanetra itu ya, Nah, bisa ini- dengan hambatan yang ya, lain. ini untuk khususnya anak yang tidak bisa melihat saja bisa, apalagi yang Melihat, betul. Itu. Keren sekali. Jadi itu closing statement dari Pak Sugiman. Oke, baiklah Bapak Ibu, hanya waktu jualah yang bisa memisahkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif numeraksi inklusif. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber ya Betul yang sekali. sudah berbagi, menginspirasi dan menyemangati kita semua bahwa bukan hal yang mustahil untuk menjadikan numerasi itu mudah, menyenangkan dan juga menggembirakan bagi guru, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat serta bagi peserta didik kita. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.